Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nada Adila dari program studi pendidikan biologi kelas PPD 22. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran oleh Bapak TNI Angkatan Darat tentang menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia harmoni. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah penggunaan internet. Penggunaan internet di Indonesia yaitu sekitar 196,7 juta dan 73,5% diantaranya adalah anak generasi milenial, yaitu sekitar 145,9 juta dengan waktu 8 jam per hari. Nah, mereka mengakses berbagai sumber informasi dari internet dan dampaknya adalah adanya berita hoak. Berita hoak mudah sekali menyebar di Indonesia. Adanya kebohongan-kebohongan di Indonesia dimulai dari berita hoak, dimulai dari internet yang disebut dengan era post-truth, yaitu kebohongan dapat menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan juga perasaan. Nah, berbagai hoak ini yang menyebar akan menimbulkan konflik SARA, yaitu konflik negara yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, indeks kerentanan Indonesia tahun 2021 adalah peringkat 99 dari 179 negara yang ada di Indonesia. Nah, konflik tersebut meliputi pluralisme. Nah, pluralisme ini tidak hanya di suku saja, namun ada di agama dan juga di golongan-golongan tertentu. Untuk menghindari berbagai konflik atau konflik SARA yang ada di Indonesia ini, maka harus ada semangat. Nah, semangat ini ditimbulkan terlebih dahulu oleh para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara. Mereka rela untuk mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Dan mendirikan negara bukan hanya untuk satu orang atau satu golongan, namun ini buat satu bangsa Indonesia. Karena bangsa ini milik bersama, bukan hanya untuk suatu kelompok tertentu. Ancaman yang dihadapi saat ini lebih kompleks karena menyangkut dengan persatuan dan keutuhan bangsa. Pak Ir Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Dikarenakan bangsa ini sudah lebih modern dan adanya internet tadi, dengan mudah menyebarnya kebohongan itu akan sulit dideteksi siapa yang menjajah negara atau siapa yang menyebarkan kebohongan tersebut. Pada zaman dahulu perjuangan atau sejarah perjuangan bangsa yaitu meliputi penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, dan juga peristiwa 10 November 1945. Kemerdekaan yang diperoleh saat ini merupakan hasil jerih payah dan tetesan keringat seluruh tumpah darah Indonesia oleh para pejuang terdahulu. Mengapa dulu ada peristiwa 10 November? Kalau kita mengingat-ingat tentang peristiwa 10 November 1945, itu ada 16.000 pejuang yang gugur dan lebih dari 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Namun meskipun banyak korban dari peristiwa 10 November ini, tetap mampu menggelorakan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Dan perjuangan bangsa ini patut dicontoh untuk generasi milenial atau generasi Z yang saat ini.
Adapun sejarah telah membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini sangat kuat, sangat kuat saat menghadapi ancaman eksternal. Mengapa bangsa ini sangat kuat dalam menghadapi ancaman? Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai pemersatu bangsa yang ada di Pancasila. Ada 5 dasar Pancasila tersebut yang menganut nilai-nilai tersendiri. Yang pertama adalah menghormati perbedaan. 600.000 tahun yang lalu nenek moyang kita telah menghargai perbedaan atau menghormati perbedaan. Di waktu yang sama, di benua Eropa, di Amerika, perbudakan masih terjadi. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Nah, seperti yang saya katakan tadi, para pejuang bangsa rela mengorbankan waktunya demi kepentingan bangsa daripada kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompok. Semangat kebangsaan yang dapat dicontohkan dahulu yang merelakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok adalah dapat dicontoh dari peristiwa Budi Utomo dan Kongres Pemuda. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah rela berkorban dan pantang menyerah. Yang dimaksud rela berkorban dan pantang menyerah adalah perjuangan merebut kemerdekaan ini harus rela berkorban dengan keikhlasan. Yang pertama, rela berkorban waktu, rela berkorban fisik, dan rela kehilangan keluarganya demi berjuang untuk bangsa Indonesia. Dan tak lupa semangatnya yang membara untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Nah, yang selanjutnya adalah kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat saling bahu-membahu untuk menanggulangi bencana alam. Itulah contohnya, contoh dari gotong royong. Itu juga mengimplementasikan nilai kebersamaan. Yang selanjutnya adalah kita sebagai mahasiswa, ada peran mahasiswa yang harus dilakukan dalam membangun negeri menuju Indonesia yang harmoni ini. Karena tanpa peran mahasiswa, Indonesia tidak akan bisa melewati perjuangan generasi milenial ini, di mana generasi milenial ini perjuangannya lebih berat. Nah, adapun peran mahasiswa yaitu yang pertama adalah agen perubahan. Mendorong kelompok masyarakat lainnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi, mahasiswa harus turut ikut mendorong masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan yang diajarkan di kampus, ide dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua adalah penjaga nilai. Maksud dari penjaga nilai adalah mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada 5 dasar Pancasila dan itu memuat nilai-nilai tersendiri. Dan itu bertujuan untuk pemersatu bangsa dan keutuhan bangsa. Yang selanjutnya adalah mahasiswa sebagai penerus bangsa. Kenapa dia katakan sebagai penerus bangsa? Karena keutuhan bangsa akan tergantung dari mahasiswa untuk mau menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tadi. Dan yang terakhir adalah pengontrol sosial. Pengontrol sosial adalah dalam mahasiswa harus memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi harus imbang, harus bermasyarakat juga, berbangsa juga, dan bernegara juga. Yang selanjutnya adalah kunci sukses dalam menjadi mahasiswa yang bisa menjadi penerus bangsa, yaitu yang pertama adalah melupakan masa lalu. Jadi bila ada masalah tidak perlu larut-larut dalam
masalah tersebut. Kita harus menyelesaikan masalah, setelah itu melupakan masalah dan mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Yang kedua adalah lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, karena hari ini tidak akan diulangi hari esok. Maka dari itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan harus memanajemen waktu sebaik mungkin. Hari ini harus berjalan semua. Dan yang ketiga adalah cita-cita bukan hanya sekedar harapan atau angan-angan, tetapi cita-cita harus diwujudkan, harus diperjuangkan. Selanjutnya adalah pesan kepada mahasiswa. Pesan kepada mahasiswa itu mahasiswa harus bersikap baik kepada siapapun itu, terutama baik kepada dosen itu harus dijunjung tinggi. Orang tua, agama, negara, bangsa, dan lain-lain. Yang kedua, mahasiswa pasti ingin kaya, bukan? Nah, kaya itu perlu perjuangan. Kita kan ingin kaya dengan cara yang baik, bukan cara yang mencuri dan sebagainya. Yang ketiga, harus menjadi seorang yang pintar. Mengapa dikatakan pintar? Karena pintar bisa menjadikan orang yang kaya. Nah, orang yang pintar itu pasti dia adalah orang yang baik. Dia dapat berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Maka dari itu, kesuksesan baginya akan datang dengan cepat. Yang terakhir adalah berkuasa. Berkuasa di sini maksudnya adalah kita harus bisa menguasai diri sendiri. Kita tidak boleh dikuasai oleh orang lain. Kita harus menjadi diri sendiri. Itulah pesan kepada para mahasiswa. Dilihat dari penyebaran agama-agama di Indonesia, penyebaran agama di Indonesia itu dengan asimilasi loh. Jadi penyebaran agama di Indonesia itu tidak sembarangan disebarkan, namun melalui dengan proses asimilasi dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah tidak ada pertumpahan darah. Karena sucinya agama ini, maka penyebarannya dilakukan secara fair atau tidak ada peperangan yang terjadi. Yang ketiga, penyebaran agama di Indonesia ini menumbuhkan nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan dapat dilihat dari setiap agama yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ada beberapa pesan yang bisa yang saya tangkap dari pemateri TNI AD kemarin, yaitu sekecil apapun kebaikan yang kita berbuat itu akan menjadi kebaikan yang dikenang sepanjang masa. Namun, sekecil kejahatan yang kita berbuat juga akan mempengaruhi banyak dampak negatif. Maka dari itu, sebelum melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Nah, itu yang bisa saya tangkap dari pemateri tersebut. Dan mereka berpesan bahwa mahasiswa harus yakin kepada diri sendiri, karena apapun yang ada di depanmu, atau apapun yang ada di depan kita, atau apapun yang ada di belakang kita atau di sekeliling kita sekalipun, tidak akan berarti apa-apa dibandingkan yang ada pada diri kita sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.